Selamat datang teman-teman di channel Kebo Diesel, channel yang akan membahas seputar dunia otomotif, khususnya mobil yang saya miliki, yaitu mobil yang saat ini di depan Anda, yaitu Pajero Exit tahun 2011. Nah, di sini saya akan sharing ya kenapa saya memilih atau membeli mobil ini. Jadi pertama-tama ya, saya dulu menggunakan Mobilio RS, di mana Mobilio RS itu body kitnya atau bumpernya itu ceper sekali ya. Jadi ground clearance-nya itu rendah, hanya 185 mm ya kalau nggak salah. Dan setiap bawa mobil itu pasti selalu gasruk kalau ketemu jalan-jalan yang berlobang. Jadi bumper depannya itu sampai nggak saya bener-benerin, udah banyak yang baret baru saya benerin karena mudah sekali nyerempet ya bagian bawahnya. Nah, kenapa saya pilih mobil ini ya teman-teman? Saya mau sharing di sini ya yang paling utamanya, karena saya itu ada beberapa kriteria sebelum saya ganti mobil. Yang pertama, saya ingin mobil itu ground clearance-nya tinggi, dan yang kedua, saya pengen bahan bakarnya itu nggak terlalu boros, nggak terlalu jauh dari Mobilio, dan ketiga, mobilnya itu punya akomodasi yang sama dengan mobil saya sebelumnya, karena saya mau bawa keluarga ya, 3 baris. Jadi itulah pilihan saya di mobil ini, karena mobil ini yang pertama ground clearance-nya itu tinggi dan nggak nanggung ya tingginya, nggak nanggung, jadi bener-bener tinggi. Kalian bisa lihat di sini, tinggi sekali. Udah tahu semua ya, leather frame SUV-nya Pajero ataupun Fortuner itu ground clearance-nya memang sangat tinggi. Udah dapat nih yang pertama. Yang kedua, bahan bakarnya irit. Nah, bahan bakarnya irit ya. Ini termasuk irit untuk kategori mobil 2400 cc. Dan dengan bodi smongsor ini dia punya bahan bakar yang lumayan irit. Saya belum menguji secara langsung, namun beberapa review mengatakan bahan bakar mobil ini di dalam kota bisa 1:10 sampai 1:11 ya. Untuk di luar kota dia bisa sampai 1:17. Ditambah lagi bahan bakarnya bisa menggunakan biosolar yang harganya 6.800. Nah, karena sebelumnya saya menggunakan Pertamax 92 ya. Jadi harga 6.800 itu berasa, jadi mobil ini malah lebih irit dari mobil sebelumnya yang saya pakai. Nah, itu teman-teman. Terus yang ketiga ya, akomodasinya. Nah, akomodasinya barang tentu udah 3 baris ya. Jadi bisa muat 7 penumpang dari depan sampai ke belakang ya. Terus dia punya bagasi juga yang oke, yang lumayan luas ya. Cukup lah. Jadi saya ganti mobil nggak terlalu banyak yang dikorbankan, jadi hanya karena ground clearance malah dapat untung yang lebih. Namun tentunya namanya beli mobil yang gede ya seperti ini, kelasnya juga beda, kalian harus spare uang lebih. Nah, yang saya suka dari mobil ini ya, harganya itu udah sangat terjangkau sekali teman-teman. Jadi mobil Pajero Sport tahun 2011 ini pasarannya kalian bisa dapat di 220 sampai 230 juta ya. Jadi paling nggak spare duit uang 230 juta lah. Jadi kalau dapat 220, 10 jutanya buat beres-beres, minimal ya ganti oli sama ban ya. Biasanya minimal gitulah kalau harga-harga segitu. Nah, jadi pandai-pandailah kalian mengecek mobil, mencari mobil yang dengan kualitas atau masih layak pakai lah. Nah, yang ketiga ini, yang terakhir ini ya, dari segi harga sekaligus juga menjadi pertimbangan saya, karena harganya di angka segitu saya nggak terlalu banyak nambah lagi. Jadi teman-teman, untuk harga mobil saya saat itu di tahun 2019, maksudnya mobil tahun 2019 dijual di tahun 2024 ini, saya bisa jual mobil saya di angka 160 juta, itu pun jual cepet ya teman-teman. Nah, untuk dapat di angka 230 kalian hanya nambah sekitar 70 juta, udah beres, mobilnya udah beres ya. Udah dapat mobil yang sehat, tergantung kalian ya pilih ya. Tapi di angka segitu positif lah kalian, tinggal pilih aja, tinggal cari aja dapat mobil yang benar-benar bagus, sehat dan layak pakai ya. Nah, nanti mungkin untuk detail-detail mencari mobil Pajero ini mungkin saya akan bahas di video selanjutnya ya. Nah, sekarang kita coba lihat dulu ya dari segi bentuk, desain. Mobilnya ini gagah banget teman-teman. Nilai plusnya ya, poin kelima, mobil ini punya tampilan yang bagus, yang gagah. Jadi kalau sebelumnya pakai Mobilio ya, berasa agak lebih tinggi, lebih gagah dan berani ya ngehajar-hajar lubang yang lumayan dalam. Jadi berasa aman aja. Kalau pakai Mobilio dulu ketemu lubang yang dikit aja atau lagi tergenang air itu, waduh, was-wasnya lumayan teman-teman. Sampai kaki itu jinjit-jinjit.
takut nanti gasruk atau bempernya malah copot kalau ketarik ya. Nah kalau di mobil ini, aduh barang tentu udah berani aja lah hajar ya, tapi tetap ya bawanya hati-hati, pelan-pelan biar kaki-kakinya juga awet. Nah, kita lihat dari tampilan belakangnya, walaupun di tahun 2011 ya, udah sekitar 13 tahun, mobil ini tetap terlihat kece, tetap terlihat bagus dan gagah. Jadi ini adalah tipe Exit yang tenaganya juga gede nih teman-teman. Mobil harganya di bawah 250 juta, dapat SUV, big SUV, muatan akomodasi 3 penumpang, bahan bakarnya irit, konsumsinya irit, dan juga harga bahan bakarnya juga lumayan murah. Waduh, itu udah lumayan lebih dari cukup ya untuk menggantikan mobil keluarga sebelumnya saya yang Mobilio. Jadi ini bisa jadi rekomendasi lah, referensi buat kalian yang mau upgrade mobil ke mobil yang lebih tinggi atau ke SUV ya, karena lagi era-eranya SUV ini ya. Dengan harga segitu kalian bisa dapetin mobil yang segagah ini, mobil mewah SUV pada masanya, dan rasanya pun masih sama ya. Terutama kekedapan kabinnya, saya rasa di mobil ini kabinnya itu lebih kedap daripada Mobilio. Jelas ya berasa, walaupun mesinnya diesel tapi dia jauh lebih kedap. Dan namanya mesin diesel ya tetap berasa ya, tetap keluar lah ya rasa di maksudnya suara di mesinnya. Wah itu teman-teman, ada anjing itu tuh lagi kakinya sakit kayaknya tuh teman-teman, lagi cedera itu. Nah ini balik lagi ke mobil ya. Jadi mobil ini punya rasa kekedapan kabin yang baik, walaupun suara mesinnya sedikit masuk ya, karena kabinnya kedap tadi mungkin, jadi suara mesinnya lebih berasa masuk dan itu terminimalisir dibandingkan di luar. Kalau mesin diesel di luar itu suaranya wah lumayan itu berisiknya, tapi kalau di dalam ketika udah tutup pintu, tutup kaca semuanya, langsung berasa mobil ini kedap sekali. Apalagi kendaraan yang di samping kita itu udah senyap sekali, jauh dibanding Mobilio. Untuk road noise-nya hampir sama aja ya, saya belum pernah coba di tol ya, jalan yang cor beton. Kalau road noise Mobilio itu udah nggak bisa dengar audio lagi itu, karena deras sekali suara road noise-nya. Tapi kalau ini lumayan teman-teman, kekedapan kabinnya oke untuk kategori mesin diesel. Nah itu aja sharing teman-teman ya, sharing untuk video di segmen ini. Kemungkinan bakal saya bahas lagi nanti seputar mobil ini. Tentunya mungkin lebih ke mencari cara tips atau mencari Mobilio maksud saya Pajero Sport Exit. Nah bagaimana cari mobil ini. Jadi pantengin terus video ini, jangan lupa subscribe ya channel di Kebo Diesel ini, dan share, serta kalau memang ada yang ditanyakan kalian bisa tanya-tanya di sini. See you teman-teman.